Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita kali ini akan membahas video lanjutan dari kemarin. Kemarin kita sempat ngebahas ya 60 soal psikotes yang sering muncul saat interview. Nah, kemarin kita udah bahas soal nomor 1 sampai 15. Bagi teman-teman yang belum nonton bisa tonton videonya di deskripsi ya, linknya saya sediakan, atau langsung nanti di akhir video ini diklik aja di bagian layar terakhir. Oke, di sini saya akan langsung masuk ke contoh soal yang nomor 16 karena kemarin kita udah sampai ke 15. Nah, disclaimer dulu untuk semua soal yang di sini saya jelaskan jawabannya udah sesuai dengan kunci jawaban ya. Sesuai kunci jawaban. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada punya jawaban yang berbeda, kalian bisa punya persepsi sendiri, bisa di-sharingin di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke nomor 16. Saya akan bahas secara detail, jadi kalau misalnya terlalu lambat, teman-teman bisa dipercepat aja videonya. Kalau saya menjelaskan dengan nada yang terlalu cepat, nanti videonya bisa diputar 0,75 kali atau diputar ulang videonya supaya kalian bisa benar-benar paham. Oke, nomor 16 di sini kita lihat ya, mana dari kelima di bawah ini yang paling tidak mirip dengan 4 lainnya. Nah, kita analisa satu persatu dari masing-masing kata. Ada sentuh, rasa, dengar, senyum, dan lihat. Kalau saya lihat di sini teman-teman, ternyata dari kelima ini adalah tentang panca indera. Panca indera kita ada 5, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, dan lain-lainnya. Nah, apakah sentuh itu termasuk dari salah satu panca indera? Ya teman-teman, sentuh itu merupakan indera peraba. Kemudian itu rasa, yaitu indera perasa dari lidah. Dengar itu indera pendengaran dari telinga. Sedangkan senyum itu bukan panca indera ya teman-teman, tapi ekspresi dari wajah. Sedangkan lihat itu dia bagian dari panca indera penglihatan, yaitu mata. Maka yang paling tidak mirip dengan lainnya adalah yang ke D, yang senyum. Karena senyum tidak termasuk panca indera. Panca indera. Oh iya, buat teman-teman yang mau soal ini, nanti saya kasih linknya di deskripsi atau WA aja ke nomor saya. Oke, kayak gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 17. Di sini mana dari 5 gambar di bawah ini yang paling melengkapi kalimat gambar tersebut. Kita lihat dulu gambar yang pertama. Jika ada di sini tanda panah ya teman-teman, di sini itu gambarnya kalau nggak salah seperti ini. Itu adalah kayak huruf A gitu ya, sama-sama ada ininya. Terus yang bagian belakang geser. Maka kalau ada gambar segitiga adalah titik-titik-titik. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, dari sifat yang pertama di sini, dia itu arahnya ke kanan. Ini bentuknya seperti ini tapi arahnya ke kanan. Nah, sedangkan huruf A-nya juga ke kanan. Maka kalau di sini ada segitiga mengarah ke atas, nanti jawaban juga akan mengarah ke atas. Nah, dari sifat ini kita bisa tahu nih teman-teman, mana dari A, B, C, D, dan E yang menghadap ke atas. Yang menghadap ke atas kebetulan hanya B. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, kita abaikan sifat yang lainnya karena kita sudah menemukan jawabannya dari satu sifat ini aja. Bisa dipahamin? Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, di sini perlu diperhatikan teman-teman, ini agak perlu diperhatikan karena harus teliti banget. Pertama-tama kita lihat dulu, Jack lebih tinggi dari Peter. Nah, saya akan gambarkan supaya teman-teman ada gambaran, bisa membayangkan dan bisa mencerna penjelasannya lebih detail. Nah, saya akan jelaskan dulu atau gambar dulu. Di sini ada Peter. Seandainya Peter itu di sini tingginya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini Jack lebih tinggi dari Peter, maka saya akan menggambar Jack. Di sini Peter, ini Peter. Kemudian ini Jack. Jack itu lebih tinggi dari Peter. Jadi di sini ini Jack. Nah, Jack itu lebih tinggi dari Peter. Oke, benar ya. Seperti ini gambarnya. Dan Bill lebih pendek dari Jack. Nah, Bill lebih pendek dari Jack. Jack itu berarti paling tinggi. Tapi di sini nggak dijelaskan Bill itu dia lebih pendek dari Jack, juga lebih pendek dari Peter, atau lebih tinggi dari Peter tapi lebih pendek daripada Jack. Jadi nanti Bill itu bisa aja tingginya seperti ini, atau sekalian dia pendek banget. Jadi dia bisa lebih pendek dari Jack tapi lebih tinggi dari Peter, atau dia juga Bill itu lebih pendek dari Jack sekalian dia juga lebih pendek dari Peter. Jadi ada dua kemungkinan ya. Ini antara Bill yang mana belum tahu, karena di sini nggak ada pernyataan yang lebih jelas lagi. Nah, mana kalimat yang paling akurat? Bill lebih tinggi dari Peter.
kalau Billnya yang ini, benar, Bill lebih tinggi dari Peter. Sayangnya kita belum tahu nih Bill tuh yang ini atau yang ini. Maka kita belum bisa ngejawab apakah A ini benar atau salah. Kemudian yang kedua, Bill lebih pendek dari Peter. Bill akan lebih pendek dari Peter kalau jawabannya yang ini. Kalau gambar Bill tuh yang ini. Tapi dari pernyataan di sini itu kita nggak tahu Bill itu yang mana kayak gitu. Bisa dipahami ya? Maka kita belum bisa memastikan apakah kalimat B ini benar atau salah. Maka belum tahu. Bill sama tingginya dengan Peter. Nah, bisa jadi nanti ketiga justru Bill tuh tingginya sama. Kayak gitu. Ini makin bingung lagi nih karena Bill tuh belum tahu mana yang benar. Karena di pernyataan di sini itu tidak jelas. Maka ini juga belum tentu. Nah, mustahil untuk mengetahui apakah Bill atau Peter yang lebih tinggi. Nah, yang benar adalah yang ini teman-teman. Karena apa? Karena kita nggak ada tambahan pernyataan yang mana yang Bill atau bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini, atau bisa jadi yang ini. Maka yang paling tepat adalah yang D. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut masuk ke contoh soal yang ke-19. Di sini dibaca dulu soalnya. Mana dari kelima ini yang paling tidak mirip dengan 4 lainnya? Nah, jadi kalau misalkan ada seperti ini, kita harus cerna dulu satu persatu ya teman-teman. Di sini ada kaos kaki, ada baju, ada sepatu, ada dompet, dan ada topi. Nah, kalau saya lihat di sini teman-teman, ternyata di sini tuh semua barang yang itu akan digunakan oleh kita atau manusia. Tapi kalau kaos kaki itu dipakai di kaki, menutupin kaki, kemudian baju itu juga dia akan menutupi badan, dipakai di badan. Sepatu itu menutupi kaki. Dompet itu nggak menutupi apa-apa teman-teman, dia kayak aksesoris aja. Kemudian topi itu menutupi kepala. Maka yang paling tidak mirip itu adalah yang dompet. Karena apa? Karena dompet itu tidak dipakai untuk menutupi bagian tubuh. Bisa dipahami ya? Sedangkan yang lainnya itu dipakai untuk menutupi sebagian tubuh, seperti topi untuk kepala, sepatu untuk kaki, baju untuk badan, kaos kaki untuk kaki. Bisa dipahami dari sifat ini? Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Mana dari kelima kata ini yang paling melengkapi kalimat tersebut? Jika CAAA-CCAC adalah 311-3313, maka CACAC adalah. Nah, kita lihat dulu dari dua kata ini. Kita tulis CAACCAC sama dengan 311-3313. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, itu C selalu menjadi angka 3. Sedangkan A itu menjadi angka 1. Kalau di sini ada CA, CAA, CAC menggunakan sifat ini, maka C akan menjadi angka 3. Saya ubah biar lebih kelihatan ya. Jadi di sini akan menjadi angka 3, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 3. Nah, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 3 yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang D. Maka jawaban nomor 20 adalah yang D. Bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh soal nomor 21. Nah, ini sudah saya sempat bahas di contoh soal nomor 2 di video sebelumnya. Jika Anda mengatur ulang kata-kata rapis, maka Anda akan mendapatkan nama sebuah apa? Kalau rapis itu diubah menjadi kata yang benar, itu harusnya menjadi Paris. Nah, seperti yang kita tahu, Paris itu adalah nama sebuah kota di Prancis gitu ya. Kotanya namanya Paris, negaranya namanya Prancis. Maka yang tepat Paris itu adalah bagian dari D atau kota. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke contoh soal nomor 22. Di sini nomor 22 kita perhatikan satu-satu. Di sini ada gambar yang A ini di bagian dalamnya ada lingkaran, kemudian di bagian luarnya ada segitiga. Yang B di bagian dalamnya ada lingkaran dan di luarnya lingkaran. Yang C itu di dalamnya ada lingkaran, diarsir, kemudian di luarnya ada segitiga, ada persegi. Yang D di bagian dalam ada lingkaran, di bagian luarnya ada segitiga. Kemudian yang E itu di dalamnya ada lingkaran diarsir, di luarnya ada persegi panjang. Jadi semuanya di bagian dalam itu adalah lingkaran yang diarsir. Kemudian untuk A, C,
D, dan E itu bangun datar di luarnya adalah berbeda dari lingkaran atau selain lingkaran. Sedangkan yang B itu sama-sama lingkaran. Jadi bisa dikatakan bahwa yang B itu dua bangun datar lingkaran atau bangun datar yang sama. Yang lainnya sama dengan dua bangun datar berbeda. Maka dari sini kita tahu bahwa B itu merupakan satu dari yang berbeda dengan 4 lainnya. Bisa dipahamin? Semoga bisa ya. Kalau misalnya bingung diputar ulang teman-teman, karena saya menjelaskan agak cepat karena videonya bakal lama banget ini. Kemudian nomor 23, mana dari kelima kata ini yang paling melengkapi kalimat tersebut? Oke, di sini kita ada jika peluru adalah senjata, maka bola api adalah. Nah, kita cari tahu dulu hubungan antara peluru dan senjata. Peluru dan senjata itu apa sih? Peluru dan senjata kalau misalkan dibuat kalimat gimana ya? Bisa seperti ini teman-teman. Peluru berasal dari senjata. Itu. Peluru berasal dari senjata. Maka bola api berasal dari titik-titik. Ini akan kita cari. Apakah dari pentungan? Nggak mungkin ya. Dari pentungan bola api, dari pentungan gimana caranya? Dari ketapel bisa jadi. Mungkin ketapel gede ngelemparnya bola api bisa jadi. Apakah dari meriam? Bisa jadi juga. Ini masih bisa jadi. Apakah pelempar? Kayaknya enggak ya. Kalau bola api dari pelempar nanti justru kebakar sendiri. Apakah dari jepretan? Ini juga salah. Tapi kalau yang lebih masuk akal itu adalah yang C teman-teman. Karena meriam itu emang digunakan untuk menembakkan sebuah bola api. Kayak gitu ya. Jadi kalaupun nanti ada dua kemungkinan A dan C, B dan C, itu dipilih mana yang paling masuk akal gitu. Oke, di sini nomor 24 ini soalnya seperti tadi udah pernah kita jawab juga. Jika beberapa B-force adalah bow-force. Nah, saya akan gambarkan dulu ya teman-teman. Di sini seandainya itu B-force itu anggotanya A, B, C gitu misalkan gitu ya. Kemudian bow-force itu misalkan di sini kalimatnya beberapa B-force adalah bow-force. Saya anggap yang anggota bow-force itu adalah A dan B. Jadi di bow-force itu ada A, ada B, ada anggota lain misalkan D, E kayak gitu. Kemudian di sini ada semua gloins adalah bow-force. Nah, saya akan tulis juga untuk gloins-nya. Gloins gitu. Nah, di sini gloins itu semua gloins itu adalah bow-force. Jadi di sini misalkan gloins-nya itu A, D, C. ADE lah gitu ya. ADE. Jadi kayak gini. Nah, dari anggota bow-force yang bukan gloins adalah hanya B. Tapi yang gloins itu pasti ada di bow-force gitu ya. Nah, pernyataannya, maka beberapa B-force pasti adalah gloins. B-force adalah pasti gloins. Bener nggak nih kayak gitu? Nah, kalau kita lihat di sini di B-force itu A, B, C, sedangkan di gloins itu A, D, E. Berarti ada beberapa ini, ada B dan C itu bukan anggota dari gloins. Maka kalimat pasti adalah gloins itu adalah salah gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami teman-teman? Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 25. Nah, 25 di sini ada beberapa gambar. Kita lihat dulu mana dari kelima ini yang paling tidak mirip dari 4 lainnya. Di sini A itu ada, ini gambarnya sama ya, bangun datarnya sama semua, belah ketupat semua. Kemudian ada angka A1, E6, D4, B2, C3. Nah, di sini ternyata kalau saya cerna gini teman-teman. A itu merupakan huruf pertama dalam abjad, makanya A sama dengan huruf pertama. E sama dengan huruf ke-6. Itu harusnya ke-5 ya. A, B, C, D, dan E. E harusnya tuh ke-5. Jadi ini salah gitu. Ini benar, ini salah. D adalah ke-4 itu benar. B kedua itu benar, C ketiga benar. Jadi yang tidak mirip itu adalah yang B.
Karena apa? Karena seharusnya A dan angka itu menyatakan bahwa itu huruf keberapa dalam abjad. Sedangkan yang B itu salah, yang A, C, D, dan E itu benar. Bisa dipahamin? Kita lanjut ke contoh soal nomor 26. Nah, nomor 26 di sini mana dari angka-angka ini yang tidak termasuk ke dalam urutan. Nah, jadi kita cari tahu dulu nih teman-teman. Seandainya ini tuh urutan angka, urutan abjad ke berapa gitu ya. Berarti A itu sama dengan angka 1 ya, abjad pertama, D itu ke-4, G itu ke-7, I itu ke-9, J itu ke-10, M itu ke-13. Kalau P itu ke berapa? P itu ke-16 ya, dan S itu ke-19. Maka kita bisa lihat dulu nih trennya gimana. 1 ke 4 itu berarti dia plus 3 ya. Ditambah 3 biar gede lagi. Kemudian di sini 4 ke 7 ditambah 3 juga. Itu enggak sih teman-teman? Bener ya? Kemudian 7 ke 9 itu plus 2. Nah, ini agak aneh. Kita lihat dulu. 9 ke 10 itu plus 1. 10 ke 13 itu plus 3. 13 ke 16 plus 3. 16 ke 19 plus 3. Nah, di sini yang berbeda itu di sini teman. G ke I ke J. Di sini G ke I plus 2, sedangkan I ke J itu plus 1. Seandainya ini tuh G langsung ke J, berarti dia juga plus 3. Plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Berarti yang nggak sesuai dengan urutannya adalah yang I. Itu nggak sesuai. Karena kalau I dihilangkan, seandainya I dihilangkan, dia langsung J itu udah bener plus 3 gitu. Bisa dipahamin ya? Jadi I itu salah atau jawaban yang B. Oke teman-teman, gampang banget ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 27. Nah, nomor 27 ini kita lihat dulu teman-teman. Di sini mana yang dari 5 gambar ini yang paling melengkapi kalimat gambar tersebut. Nah, oke, kita lihat dulu. Jika ada ini gambar apa ini? Persegi, segitiga ditambah huruf T. Huruf plus huruf T gitu ya. Plus gitu. Nah, mula-mula dia dari seperti ini berubah menjadi tetap sama, ada persegi, ada segitiganya juga, ada T-nya juga, ada plusnya. Tapi gini teman-teman, kalau kita lihat ya, ini segitiganya ngadep ke atas, kemudian dia berubah menjadi ngadep ke bawah, ininya di luar menjadi di dalam. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa bangunan utamanya itu dibalik 180 derajat. Kalau dari atas ke bawah, bangunan utama berbalik 180 derajat. Kemudian yang di dalamnya itu dikeluarin atau dari luar ke dalam. Ini ya, bangunan utama tuh ini ya, segitiga sama persegi. Kemudian untuk yang berubah itu ininya, bagian plusnya dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Maka kalau kita lihat di sini teman-teman, di sini persegi dan lingkaran awalnya di sebelah kanan. Maka kalau dia berbalik 180 derajat, maka dia harusnya lingkaran ada di sebelah kiri. Maka nanti gambarnya tetap ada seperti ini. Nah, terus lingkarannya di kiri. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang lambang yang ini kan dari dalam, dia akan berubah keluar. Nah, harusnya dia akan menongol seperti ini posisinya. Maka dia harusnya di sebelah sini. Nah, yang tepat yang mana nih? Kalau kita lihat jawabannya yang D. Nah, ini sesuai ya teman-teman dengan kunci jawaban. Jawabannya adalah yang D. Jadi dua sifat, bangunan utamanya akan berbalik 180 derajat dan yang di dalamnya pindah keluar gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 20. Nah, ini masalah harga ya teman-teman. Harga dari sebuah baju didiskon 20%. Kemudian di sini ini pada acara sebuah tahunan, berapa persen baju tersebut harus dinaikkan dulu dari harga diskon tersebut sehingga harga baju tersebut sama dengan harga awal. Jadi ceritanya tuh di sini teman-teman, harga awalnya misalkan awalnya 100.000.
Nah, ini harus dinaikkan berapa duit, berapa persen gitu. Naik berapa persen gitu, misalnya 2%. Biar apa? Setelah didiskon 20%, nanti setelah didiskon 20%, itu harganya tetap 100.000. Nah, kita akan ngitung sekarang. Dari kalimat ini kita bisa tahu harga awal itu sama dengan harga setelah diskon. Harga setelah diskon. Atau kita sebut saja sebagai X. Atau kita biar gampang kita anggap sebagai 100.000. Nah, 100.000 ini teman-teman, 100.000 ini 100.000 itu kan berarti harga setelah didiskon 20% ya. Ini harga setelah didiskon itu harusnya sama dengan harga awal. Harusnya sama dengan harga awal gitu. Nah, ini 20%, berarti 100.000 itu sama dengan 80%. Ya, bisa dipahamin ya. Ini sama dengan 80%. Nah, kita akan cari tahu harga sebelum didiskon. Nah, harga sebelum didiskon itu kan berarti 100%. Harga sebelum didiskon sama dengan 100%. Nah, maka kita bisa cari tahu gini teman-teman. 100 per 80 dikali 80 itu setara berapa ribu? Setara 100.000 rupiah. Nah, kita hitung seperti ini. Coret-coret. Ini coret bagi 2 ya. Bagi 2 berarti 4. Bagi 2 berarti 5. Kemudian kalau ini itu berarti 500.000 dibagi 4 sama dengan 125.000. Nah, berarti harga awalnya teman-teman, harga awalnya itu 125.000 rupiah. Nah, harga awalnya 125.000 rupiah. Berarti setelah didiskon menjadi 100.000, maka harus dinaikkan 25.000 ya berarti. Berarti dinaikkan sebesar 125.000 dikurangin 100.000. Ketemulah 25.000. Nah, 25.000 per ini setara berapa persen dari 100.000? Kita hitung aja, 25.000 per 100.000. Ini coret 33, ini dibagi berarti sekitar 25%. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Gampang banget kan? Bingung ya? Kalau bingung diputar ulang, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 29. Mana dari kelima ini yang paling tidak mirip dengan 4 lainnya? Nah, jadi teman-teman, kalau di sini saya agak bingung buat jelasinnya. Kalian harus tahu dulu sifat-sifat dari bahan ini ya. Ternyata kalau kita lihat tembaga, besi, kuningan, timah, dan perunggu itu ada yang dia bukan bagian dari logam asli, tapi ada yang dia komponennya itu logam asli. Nah, satu-satunya yang dia bukan logam asli itu adalah yang kuningan teman-teman, adalah yang C. Nah, jadi ini nggak bisa dijelaskan karena apa? Kalau kalian nggak tahu sifatnya itu, ya sama aja, itu nggak bakal bisa paham. Makanya kalian juga harus perbanyak nih referensi masalah pengetahuan kayak gitu. Tapi tembaga, besi itu logam asli, timah, perunggu juga logam asli, dan kuningan itu merupakan campuran. Ini tuh bukan logam asli. Logam asli gitu. Maka yang berbeda adalah yang kuningan. Bisa dipahamin ya? Kita lanjut ke soal nomor 30. Mana dari kelima gambar ini yang paling melengkapi gambar tersebut? Jika ada segitiga sebanyak 3 segitiga adalah 3 garis. Maka 5 persegi panjang adalah. Nah, kalau di sini saya cuma bisa melihat bahwa di sini itu dia berubah dari segitiga ke garis, jadi 2 berubah menjadi bangun berbeda. Tetapi di sini jumlahnya sama. Kalau di sini 3 menjadi 3. Jumlahnya tetap sama. Nah, kalau di sini ada 5 buah persegi panjang, maka dia akan berubah menjadi apa? Nah, berubah menjadi apanya itu nggak ada penjelasannya, tapi yang pasti nanti akan berubah sebanyak 5 bangun juga.
5 bangun datar. Nah, dari A, B, C, D, dan E, mana yang 5? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini 3, ini 4, ini 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Gampang banget ya. Oke. Ini dulu aja untuk video kali ini karena udah cukup lama, udah 25 menit. Nanti untuk video 31 dan sampai 60 saya buat di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, kirim ke teman-teman kalian lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.